MC yang akan memandu jalannya acara hari ini adalah Ibu Agi Rahmawati. Ibu dari dua anak ini memutuskan untuk jadi full-time mom dan freelancer MC pada awal tahun 2017 setelah bekerja 10 tahun sebagai karyawan di salah satu OPD Pemprov Jabar. Pengalamannya sebagai profesional MC selama 9 tahun membuatnya yakin akan jalur karir yang dipilihnya sekarang. Tertarik dengan bidang tumbuh kembang anak, karena anaknya memiliki masalah dengan sensori integrasi. Saat ini, Bagi, ya, panggilan akrabnya Bu Agi itu Bagi, gitu, sering sekali menjadi speaker dan MC di acara-acara parenting selain acara formal maupun semi formal lainnya. Silakan Bu Agi. Terima kasih Karisa kesempatannya. Oke. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang kepada seluruh peserta di acara Pustakalana Parents Club Gifted Series Online Class yang kedua. Dan senang sekali hari ini tidak hanya orang tua saja yang hadir ya, baik itu dari ayah dan ibu yang hadir, tapi hari ini juga kita kedatangan para peserta dari para pendidik ya. Saya ingin menyambut guru-guru dari SDIT Tunas Cendikia, selamat datang. Kemudian guru-guru dari PAUD Kasih Ibu juga selamat datang. Kemudian juga selamat datang kepada guru-guru dari SD Taruna Bakti. Selamat datang untuk guru-guru dari Arunika Waldorf dan juga selamat datang kepada guru-guru dari TK dan SD Profesor Dr. Mustopo. Dan yang terakhir, terima kasih juga ini atas kehadirannya para pendidik dan guru dari SMP Santo Mikael Cimahi. Luar biasa. Jadi hari ini tadi kalau nggak salah dengar kita punya 42 peserta ya, Karisa ya. Jadi luar biasa banyak banget dan 19 diantaranya adalah para guru-guru yang telah hadir yang tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih sekali telah meluangkan waktunya hari ini untuk para guru dan juga para orang tua ya untuk hadir. Nah, hari ini di sesi yang kedua ini kita akan sama-sama belajar untuk mengembangkan bakat pada anak dengan pola asuh yang sesuai. Nah, di sesi ini kita akan langsung belajar dari ahlinya, tentunya ada beberapa poin yang akan disampaikan. Salah satunya adalah karakteristik anak dan keluarga, nilai yang dianut dan diberlakukan, proses karakteristik, kemudian tipe pola asuh, strategi untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak, dan juga karakteristik dari orang tua eminent people ya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini. Nanti sesi paparannya juga akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Dan untuk sesi tanya jawab seperti yang tadi Karisa sudah sampaikan, akan diadakan di akhir paparan. Tapi untuk teman-teman saya akan mulai panggil teman-teman aja semuanya ya. Kita semua seumuran di sini, seperti yang sesi pertama juga umurnya 17 tahun, saya yakin sesi yang kedua nggak beda jauh ya, kita masih remaja. Oke, jadi teman-teman semua di sini kalau misalnya di tengah-tengah paparan nanti ada pertanyaan yang sudah tercetus di pikiran, itu nggak usah ditahan-tahan, langsung boleh diketik saja di chat dengan hashtag tanya ya. Kemudian kalau ada teman-teman juga yang mengalami kesulitan teknis untuk mengikuti online class ini juga boleh disampaikan di chat, nanti rekan-rekan dari Pustakalana akan membantu teman-teman semua supaya bisa mengikuti online class ini dengan lebih nyaman lagi ya. Dan di sesi yang kedua ini senang sekali saya juga dapat informasi bahwa ada satu sponsor ya yang terlibat di sesi kedua Pustakalana Parents Club Gifted Series Online Class. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk GNC Cookies ya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang di Bandung saya yakin pasti udah tahu banget sama GNC Cookies ya. Ini adalah kue kering legend kayaknya. Zaman dulu lebaran kalau nggak ada GNC itu bukan lebaran katanya ya. Nah, GNC ini merek kue kering tanpa bahan pengawet dengan cita rasa yang khas dan diolah secara higienis serta dikemas dengan desain khusus yang unik. Ini berdirinya dari tanggal 11 April 1996 dan itu merupakan singkatan, Bapak dan Ibu mungkin yang belum tahu, adalah dari Jody dan Cindy. Ini adalah anak dari pemilik GNC ini. Nah, ini kue ini biasanya disajikan di hari-hari spesial ya, seperti Lebaran, Natal, Imlek atau Tahun Baru, dan nggak cuma di Bandung aja tapi sudah merambah ke seluruh kota besar di Indonesia dan juga ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia. Luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi untuk GNC Cookies, dan sebagai bentuk supportnya juga ini akan ada giveaway untuk teman-teman semua di sini bagi 3 penanya terbaik. Nah, nanti akan dipilih oleh rekan-rekan Pustakalana siapa saja 3 penanya terbaik ini dan akan mendapatkan giveaway dari GNC Cookies ya. Jadi nanti jangan lupa, jangan sungkan untuk bertanya.
akan ada giveaway-nya, tapi giveaway-nya nanti diumumkannya tentunya setelah sesi online class ini selesai ya. Akan dicolek-colek, nanti akan ditanya alamat oleh teman-teman dari Pustaka Lana. Oke. Ya, dan saya mau sedikit recap ya. Tadi kalau saya lihat ada beberapa teman-teman di sini yang sudah mengikuti dari sesi yang pertama, terima kasih. Namun ada juga mungkin yang baru mengikuti di sesi kedua ini. Saya mau recap sesi pertama tuh sebetulnya ngebahas apa sih? Kayaknya ketinggalan gitu ya. Nah, boleh saya recap sedikit saja. Kita membahas tentang keberbakatan atau anak berbakat. Di sana kita juga mendapatkan definisi untuk keberbakatan sendiri bahwa sebenarnya tidak terbatas pada kemampuan intelijensia yang di atas rata-rata saja ya. Jadi keberbakatan ini tidak cukup hanya melihat dari intelijensi yang tinggi saja, tapi menurut teori Renzuli's Three Ring Conception of Giftedness terdapat 3 aspek keberbakatan, yaitu kreativitas, intelijensi, dan juga komitmen kerja. Nah, seorang anak ini disebut berbakat jika memiliki kemampuan atau memiliki hasil atau proses yang lebih daripada orang lain ya. Contohnya mungkin yang umum misalnya selalu juara dalam lomba, nilai raportnya bagus, atau hal-hal yang lainnya. Dan ini juga tidak terbatas pada bidang akademik saja, tapi juga bidang non-akademik seperti visual, kinestetik, dan juga yang lainnya. Dan di sesi yang pertama, ini kita juga belajar istilah baru ya dari narasumber kita, yaitu gifted handicap ya, bahwa memang mungkin di sini juga para pendidik bisa nanti mungkin bisa sharing juga bahwa banyak sekali terdapat anak-anak yang gifted tapi juga disertai dengan handicap-handicap yang ada ya, contohnya seperti ADHD atau disleksia atau autism dan sebagainya. Nah, ini kita sempat membahas juga bagaimana kita mengupas layer-layer dari anak-anak gifted handicap ini sehingga bisa lebih menonjolkan potensi yang dia punya. Dan kita juga sempat membahas isu-isu umum yang terjadi pada anak berbakat. Salah satunya yang paling sering didapati adalah susah beradaptasi dan terhambat dalam hubungan interpersonal. Yaitu yang di sesi pertama. Di sesi yang kedua, seperti yang tadi saya telah sampaikan, kita akan belajar bersama-sama untuk mengembangkan bakat pada anak dengan pola asuh yang sesuai. Memang kita tidak bisa menyamakan pola asuh satu anak dengan anak yang lainnya. Tentunya ini juga menjadi tantangan bagi orang tua dan para pendidik semua. Dan sesaat lagi kita akan segera menikmati paparan dari narasumber kita. Beliau merupakan guru besar di Universitas Indonesia dan kepakarannya meliputi psikologi pendidikan keberbakatan, psikologi anak usia dini, psikologi perkembangan, dan psikologi sekolah. Kita boleh kasih tepuk tangan virtual dong untuk Profesor Dr. Lydia Freyani. Terima kasih. IMM Psikolog. Halo Prof. Reni, apa kabar? Halo Bagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Bagi juga ya. Alhamdulillah sehat juga ya Prof ya. Tetap semangat ya Prof. Tetap semangat. Tetap semangat. Ini pasti sibuk banget, kita ketemu minggu lalu, pasti dari minggu lalu sampai dengan hari ini banyak banget online class yang sudah diisi oleh Prof ya Prof. Wah, daring dulu nih. Sekarang pokoknya semuanya work from home ya, betul. Betul. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pola asuh dan pengembangan bakat pada anak ya Prof. Jadi silakan waktu dan tempatnya, mangga. Baik, terima kasih Bagi. Pemirsa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat siang. Senang sekali saya bisa berada di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih kepada Pustaka Lana Parents Club yang telah bekerja sama dengan Inagate Indonesia Gifted and Talented Education. Di sini judul yang akan dibawakan ini adalah mengembangkan bakat pada anak dengan pola asuh yang sesuai. Nah, tadi Bagi sudah menyampaikan bahwa sesi pertama itu kita membicarakan mengenai definisi mengenai keberbakatan. Jadi dulu sekali definisi keberbakatan itu adalah tunggal, ya, unidimensional. Dimensi cuma satu. Yang disebut berbakat itu adalah yang punya IQ 140. Tapi kemudian dengan berkembangnya perjalanan teori-teori keberbakatan, ternyata ada aspek lain, bukan hanya semata-mata kognitif saja, tetapi ada hal yang terpenting, yaitu adalah kreativitas dan task commitment. Nah, ini yang dipakai sampai saat ini dan terbanyak digunakan oleh para ahli maupun oleh sekolah-sekolah di belahan dunia manapun, yaitu adalah dari Joseph Renzulli. Ya, kemudian juga tadi juga telah dibahas mengenai gifted handicap. Nah, hari ini next kita akan menyampaikan
presentasi tentang karakteristik anak dan keluarga, nilai yang dianut dan diberlakukan, proses karakteristik, tipe pola asuh, strategi untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak, serta karakteristik dari orang tua, dari orang yang terkemuka, ya, eminent people. Ya, lanjut. Nah, di sini saya mencoba menampilkan lagi bahwa anak berbakat itu adalah anak yang memiliki perkembangan yang sangat pesat pada satu atau lebih domain kognitifnya. Jadi definisi anak berbakat itu memang tidak satu ya, banyak. Begitu banyak ahli memberikan definisi, begitu juga banyak definisi anak berbakat. Kalau Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Bapak Guru ini menggunakan tes-tes inteligensi dari kantor konsultan psikologi, tentu tidak asing ada nilai-nilai IQ ya, Bapak Ibu sekalian juga begitu orang tua. Nah di sini ada keberbakatan itu ada yang ringan, anak berbakat yang mild ya, itu IQ-nya 115 startnya, sampai 129. Kemudian naik lagi berikutnya, yang sedang, keberbakatan yang sedang itu dari 130 sampai 144. Dan terakhir itu adalah yang highly gifted ya, adalah yang 145 sampai 159. Nah, itu yang biasa kita temukan di dalam praktek ruang psikologi. Kalau disebut lebih domain kognitifnya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar dan familiar dengan namanya multiple intelligence ya, kecerdasan majemuk yang disampaikan oleh Howard Gardner. Di sini Gardner menyebutkan ada 9 keberbakatan ya. Itu pertama adalah bodily kinesthetic. Di sini tadi kalau Mbak Agi bilang adalah yang non akademik. Jadi yang kalau misalnya tadi bodily kinesthetic, anak-anak kita yang jago dalam olahraga, dalam dancing ya. Kemudian bisa visual spasial. Apakah dalam bentuk melukis, dalam bentuk jago motretnya, ya, terus kemudian dalam bentuk desain, ya, itu yang visual spasial. Kemudian yang logik matematik, di sini yang gampang banget kalau misalnya lihat peta dia langsung bisa baca, ya, langsung ngerti grafik-grafik juga langsung bisa, ya. Kemudian dalam bentuk musik, ya, kecerdasan musikal, di sini adalah anak-anak yang dalam mendengarkan musik langsung dia berdendang ya, langsung bisa langsung humming, langsung bisa mengikuti iramanya ya. Kemudian kecerdasan dalam bidang linguistik ya, ini kayak bagi ini adalah memiliki kecerdasan linguistik ya, orang-orang yang MC ya, orang-orang yang penulis ya, itu adalah yang jago linguistik nih. Nah kemudian yang intrapersonal, ini anak-anak yang bisa bisa memahami dirinya ya, bisa melihat dalam dirinya, jadi dia tidak mudah terpengaruhi ikut-ikutan, punya prinsip sendiri. Nah kemudian yang interpersonal adalah anak-anak yang mudah sekali untuk mendapatkan teman yang bergaul ya, yang anak gaul ini adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal. Dan anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalistik, yaitu anak-anak yang senang hiking atau senang ke laut ya, berhubungan dengan tanaman, berhubungan dengan melihara binatang, itu yang naturalistik. Dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial ya, yang terkait dengan selalu bertanya ini apa, misalnya Tuhan itu di mana dan sebagainya, itu adalah hal-hal mengenai keberbakatan yang eksistensial ya. Baik, itu definisi tentang anak berbakat. Selanjutnya berikut. Nah, ini saya kutip dari Catena tahun 92. Orang tua merupakan orang yang sangat signifikan dalam kehidupan anak dan yang paling memiliki potensi besar dalam merealisasikan bakat anaknya. Ya, karena orang tua kita tahu adalah pertama dan utama, pendidik pertama dan utama bagi anaknya. Sehingga dia sangat signifikan. Dia yang paling tahu ya bakat anaknya apa. Kenapa dia yang paling tahu? Karena bakat itu adalah herediter. Bakat itu adalah gift, adalah karunia, ya. Kalau bakat itu herediter, maka apa kesukaan, apa minat dari ayahnya, dari ibunya, ya dari pasangannya itu akan menurun kepada anaknya. Nah, potensi ini mana yang nanti akan tajam itu tergantung di dalam intervensi dari lingkungannya, ya. Sehingga tadi disebutkan oleh Catena yang paling memiliki potensi besar dalam merealisasikan bakat anaknya.
Dalam hal ini bisa nanti memberikan memprovide peralatan yang dibutuhkan, ya. Kalau misalnya tadi dia senang musik, beli alat musiknya, yang senang drum beli drum, yang senang gitar dengan gitar dan lain sebagainya, yang senang melukis, yang senang motret, ya, beli tusselnya, ya, itu untuk merealisasikan dari bakatnya. Juga termasuk dengan jalan-jalan, ya, kemudian juga dengan bercerita, ya. Jadi anak-anak itu memerlukan sumber-sumber untuk merealisasikan bakatnya. Nah, orang tua adalah orang yang sangat signifikan. Lanjut. Saya kutip dari Cornell and Grossberg tahun 87. Lingkungan keluarga yang minim konflik. Nah, keberbakatan itu baru mencuat kalau keluarganya ya harmonis, ya. Kalau misalnya lingkungan keluarga itu penuh cekcok, penuh keributan, anak itu gak bisa tenang, anak itu tidak bisa mengeluarkan potensinya yang secara aktual. Padahal bahwa dalam keberbakatan itu adalah potensi itu harus teraktualisasi secara optimal. Nah, kemudian juga lingkungan keluarga yang memberikan ruang yang besar bagi kebebasan berekspresi pada anak. Nah, ini ya yang seringkali sulit nih, memberikan kebebasan berekspresi. Seringkali misalnya ya tembok di rumah tuh pasti penuh coretan, ya. Kemudian nanti kursi akan di eksplorasi. Kemudian anak juga akan dibolak-balik gitu ya, bagi, ya. Kemudian juga mencoba kalau sirup dicampur dengan ini jadi apa ya di susu, ya. Kemudian nanti kalau misalnya ikan itu diangkat dari air, dikeluarkan dari air, terus akan bagaimana? Jadi dia melakukan eksperimen-eksperimen yang seringkali kita akan menarik nafas panjang yang kadang-kadang kita bagaimana ini kok kayaknya semua akan mencoba macam-macam seperti itu. Nah, ini lingkungan rumah ini yang harus memberikan kebebasan berekspresi penuh, ya. Dan orang tua harus memberikan support dan memberikan wawasan supaya apa yang dilakukan eksperimen itu on the track, tidak salah. Ya, jadi kebebasan berekspresi pada anak merupakan lingkungan yang paling dinamis untuk berkembangnya bakat. Ya, lanjut. Moroska dan Sanders ini tahun 2009 menyebutkan sangat penting bagi orang tua untuk PK terhadap minat dan bakat anaknya. Ya, kalau orang tua itu PK, ya, maka dia, wah kok anaknya senang coret-coret ya, berarti dia akan memberikan fasilitas untuk melukis, menggambar, bahkan masuk ke sanggar melukis. Kemudian pada waktu anak senang joget-joget, ya, dan konsisten dan luas dibandingkan dengan anak sebayanya, maka dia juga akan memasukkan ke sanggar untuk tari, sanggar tari. Ya, anak yang bagus logik matematiknya bisa diberikan misalnya main halma pada waktu dini, kemudian main catur, ya. Ya, jadi ini semua permainan-permainan yang dibutuhkan pada anak itu orang tua memfasilitasi di rumah, ya. Dan orang tua sehingga dari dalam interaksi dengan anak kesehariannya itu bisa tahu bakat mana anak yang akan diasah, ya, akan ditindaklanjuti oleh orang yang pakar di dalamnya. Seperti itu. Jadi anak berbakat memerlukan mentor. Dia tidak bisa berkembang sendiri, ya, tidak cukup hanya di sekolah biasa. Baik, lanjut. Bakat yang tidak teridentifikasi akan berakibat pada anak menarik diri. Ya, pasti dia akan menarik diri. Karena dia misalnya senang melukis, ya, tapi tidak ada perlengkapan, prasarana, semuanya itu, ya. Kemudian juga merasa tertekan, ya, mau coret-coret nggak boleh, ya, tapi tidak disediakan, ya. Misalnya tembok ini ya boleh, kamu boleh coret-coret tembok ini, ya. Nah, ini tidak disediakan, ya. Terus kemudian ada masalah dalam masalah perilaku, dia akan berulah, ya. Nah, anak-anak ini akan melakukan aksi-aksi yang justru orang tua tidak bisa membaca bahasa tubuh anak, dia akan menganggap anak-anak ini bermasalah. Padahal masalah itu di-create oleh anak itu untuk menarik perhatian supaya orang tua itu bisa membaca apa yang dia inginkan. Nah, tentu pada akhirnya orang tua akan kehilangan potensi yang ada. Nah, ini juga termasuk masalah perilaku adalah di sekolah, ya, di kelas, ya, Bu Guru, Ibu dan Bapak Guru.
anak-anak yang suka jalan-jalan ya di dalam kelas, yang suka main lempar, yang suka ngobrol, suka bertentangan atau apa ya bagi ya namanya. Iya, Ya pokoknya pokoknya suka ngelawan gitu loh, Prof. itu suka melawan, itu adalah sebenarnya sebagai sign pada guru bahwa dia tuh udah bosan. Kok pertanyaannya gampang banget, dia mau tanya, guru akan bilang jangan kamu lagi, kok kamu lagi. Ya, jadi anak itu akan frustrasi, ya, akan tertekan. Nah, memang dalam hal ini mohon maaf Ibu dan Bapak guru, ini guru-guru ini dianggap kurang suka kalau ada anak yang justru menonjol di dalam kelas. Sehingga di dalam identifikasi keberbakatan, nominasi oleh guru ya, teachers nomination itu tidak menjadi ranking terbawah, tidak disarankan untuk pertama oleh pakar keberbakatan. Why? Karena dianggapnya guru-guru ini pilih kasih pada anak-anak, pada murid ya. Guru lebih senang kalau guru anaknya itu adalah yang baik, yang manis, yang menurut, yang sopan, seperti itu. Sementara pada anak berbakat akan ditemui anak-anak yang justru rebel, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kita mulai masuk pada pembahasan karakteristik anak dan keluarga. Ya, berikutnya. Di sini pertama adalah sejarah keterlibatan dalam bidang tertentu. Ya, tadi saya katakan bahwa bakat itu turun ya, menurun, diwarisi, ya, herediter. Jadi kalau kita lihat pasangan Adi MS dengan siapa istrinya itu Magi ya? Memes, Prof. Memes ya. Itu kan punya 2 anak. Satu siapa? Alvin dan siapa? Iya. Itu dalam bidang kecerdasan dalam bidang musik ya. Jadi itu nggak mungkin dia akan menjadikan anaknya itu seorang kayak Einstein ya, atau seorang olahragawan, itu enggak. Jadi itu sudah fokus on the track musik ya musik. Ya, kemudian kita lihat klannya Kennedy. Di sana adalah kita lihat ada John F. Kennedy, ada Ted Kennedy, ada Bob Kennedy dan sebagainya. Itu keluarga Kennedy adalah keluarga yang punya sejarah keberbakatan dalam bidang politik, ya. Kemudian ada keluarga pernah dengar keluarga Item ya. Di sini keluarga Item itu di Indonesia terkenal dengan dalam bidang keberbakatan apa yang bagi ya? Renang ya. Renang, iya betul. Renang itu keluarga Item. Jadi artinya sudah ada sejarah dalam keluarga tersebut. Dan juga kita juga akan lihat, waduh, bapak ibunya dokter ya, anak-anaknya dari 5 itu semua 5-5 dokter. Ya, itu ada teman saya seperti itu. Bapak ibunya dokter dan kelima anaknya alhamdulillah mau ya jadi dokter, ya. Nah, terus kemudian marginalitas, sejauh mana keluarga berbeda dari konteks sosial mereka. Di sini sejauh mana memang berbeda dengan kelompok sosial mereka. Memang di sini anak berbakat itu seringkali adalah dari latar belakang yang profesional kebanyakan, ya. Jadi mereka lebih baik, lebih mapan. Meskipun tidak tertutup kemungkinan anak berbakat itu kita kadang-kadang kaget. Kok dari misalnya dari kalangan misalnya orang yang bukan profesional gitu ya, bukan orang yang berada, karena sesuai dengan namanya gifted ya, maka anak-anak ini adalah merupakan karunia. Jadi karunia Allah itu bisa diberikan pada siapa aja, strength seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan karunia, baik Confucius ya zaman dulu ini karena masalah pendidikan keberbakatan sudah jauh banget lagi ya, bukan baru-baru aja. Itu sudah ditekankan bahwa dalam layanan pendidikan keberbakatan ini tidak boleh hanya orang dari kalangan status sosial ekonomi tertentu saja, menengah atas tidak boleh. Tapi mereka semua dari kalangan biasa, dan rekrutmennya pun kalau misalnya kita melakukan kelas untuk anak berbakat harus satu kelas itu. Nggak boleh misalnya, oh yang ranking 1 aja deh kita mau ambil nih, gitu ya. Yang lainnya nggak berbakat. Nggak bisa. Karena masalahnya, tadi keberbakatan ini unik ya, Ibu Bapak sekalian, terutama Ibu Guru, seringkali kalau misalnya patokan kita hanya berdasarkan tadi nilai raport, ya, maka itu akan terjadi kesalahan besar.
Justru kalau misalnya ini ada research ya yang dilakukan oleh Profesor Dr. Tommy Munandar ya pada waktu tahun 80-an. Jadi satu kelas itu diambil semuanya tesnya tes inteligensi individual. Pengen dilihat yang tidak ranking masuk nggak nih di dalam berbakat intelektual. Ternyata bukan hanya ranking 1 dan ranking 10, justru yang ranking buntut, ranking 30 itu ada 1-2 anak ya. Dan bahkan yang di ranking 1 dan ranking 10, amazing, ini justru ada yang justru IQ-nya malah biasa-biasa aja tuh bagi. Jadi bukannya tergolong di dalam 130 ke atas gitu. Justru yang tadi rankingnya buntut ada yang 130 ke atas. Nah, jadi anak yang fenomena pada anak yang dalam kelas 10 besar tetapi dia tidak berinteligensi tinggi namanya overachiever. Sementara yang seharusnya dia menjadi juara kelas tadi ya, top 10 misalnya, tetapi dia mendapatkan yang buntut, ranking buntut, itu yang underachiever. Ya, dia tidak mendapatkan kebutuhan dia sebagai anak berbakat intelektual tidak terpenuhi, sehingga dia ogah-ogahan, dia malas belajar, pelajaran terlalu enteng gitu ya, sementara tidak sesuai untuk menantang kemampuan intelektual dia. Nah, kemudian di sini juga ada stabilitas generasi ya. Jadi tentunya di sini yang diharapkan adalah akumulasi dari pendidikan ya. Biasanya tadi yang dikatakan latar belakang orang tua anak berbakat itu baik ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang itu adalah sarjana, minimal sarjana seperti itu, dan sosial ekonomi juga baik ya, memiliki sumber daya dan aset keuangan yang memadai di dalam keluarga sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan dalam keberbakatannya. Nah, ada hal lain di dalam karakteristik keberbakatan ini karena ini hasil penelitian di Amerika ya, dan saya juga waktu ngambil doktor saya kebetulan sampel saya itu anak-anak SD di 5 wilayah DKI Jakarta, ya urutan kelahirannya sama, yaitu anak-anak pertama ya, anak-anak pertama itu selalu dianggap ya memiliki karakteristik sebagai anak yang berbakat intelektual. Ya ini mungkin tidak no wonder ya, karena orang tua mencurahkan sepenuhnya perhatian pada si anak pertama ini sehingga memberikan semua fasilitasnya sehingga dia bisa terpenuhi lah keberbakatannya. Dan gendernya nih bagi kira-kira laki apa perempuan lagi? Laki-laki ya, Prof. Kita minder ya. Selalu bilangnya laki-laki. Padahal itu justru anak berbakat itu kebanyakan anak perempuan. Oh, ya. perempuan ya ternyata. Nah, justru stereotip ini dibentuk oleh masyarakat bahwa selalu diberikan itu adalah laki-laki. Nah, pada waktu anak-anak di TK, mungkin guru-guru TK ini tadi dari kasih ibu ya, Tunas Cendekia, itu dan juga Taruna Bakti dari SD itu kan melihat bahwa yang udah mateng, yang udah pintar ya, nilainya bagus-bagus itu justru anak-anak perempuan gitu. Ya, SMP juga mulai kelihatan tuh. Yang laki-laki masih culun, masih celana pendek ya. Tapi yang perempuan tuh udah centil-centil ya. Ini kalau dari segi perkembangan juga lebih matang ya, gitu kayaknya. Lebih matang ya. Hmm. Selain lebih pintar, lebih matang gitu. Terus ya, tapi nanti begitu sampai universitas apalagi masuk dunia kerja, kalau ada kandidat yang 3, 1 perempuan 3 laki, itu masyarakat cenderung akan mengambil yang laki-laki. Dan di masyarakat pun juga di kita ya lebih cenderung untuk menomorsatukan kalau misalnya orang tua tersebut terbatas ya masalah keuangan ini yang mau disekolahkan mana dulu nih. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga dan seterusnya ya. Nah, pasti anak kedua ini yang laki-laki disekolahkan dulu. Ya, jadi yang perempuan biar bantu ibu di rumah ya, kerjaan domestik. Itu mengenai karakteristik keberbakatan. Ya, lanjut berikutnya. Ini nilai yang dianut dan diberlakukan, ya. Apa maksudnya nilai yang dianut dan diberlakukan? Orang tua mengkomunikasikan keyakinan. Ini harus dikomunikasikan ya. Masalah value-nya apa sih? Nah, dikomunikasikan melalui apa? Tentu melalui tindakan, melalui kata, ya. Kalau pada waktu dibilang jujur, di sini ada dulu suka ada ya contoh ini yang selalu diberikan oleh
narasumber ya. Dulu kan kalau misalnya ada yang nagih uang apa ke rumah gitu, bilang mama nggak ada gitu, itu kan udah nggak jujur gitu, ya. Atau misalnya hal-hal yang anak sebenarnya malas sekolah, tapi di telepon misalnya ke wali kelasnya bilang, mohon maaf ini anak saya nggak bisa masuk bu, sakit. Padahal bukan sakit, tadi mau diajak misalnya keluar kota, ada sepupunya atau ponakan ayah ibunya yang menikah, jadi anaknya nggak bisa tinggal sendiri di rumah, jadi diajak sekalian, tapi bilangnya apa ya? Kalau bilang pergi kok kayaknya bolos, jadi bilang aja sakit. Nah ini kan nggak sesuai dengan nilai yang diajarkan harus jujur, gitu. Jadi antara kata dan perbuatan itu harus satu satuan ya. Ini penting nih untuk perkembangan keberbakatan. Nah, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut diterjemahkan oleh orang tua ke dalam tindakan yang sportif. Jadi orang tua mendorong ya, menunjukkan, mencerminkan nilai-nilai dalam perilakunya. Dan anak menerima informasi tentang nilai dan keyakinan orang tua itu tadi melalui apa yang dikatakan orang tua dan apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi sekali lagi adalah satu kata, satu perbuatan. Ya, next. Selanjutnya ini, tindakan apa sih sebenarnya ya yang dari orang tua yang mewakili menerjemahkan nilai-nilai itu. Kalau orang tua tadi dia menekankan pentingnya sorry sedap nih kebanyakan ngomong nih bagi dari pagi. Kalau bukan puasa bisa minum dulu ya Bu ya. Iya nih. Sorry. It's okay, Prof. Jadi tindakan sportif dari orang tua yang mewakili terjemahan nilai-nilai itu. Jadi kalau misalnya orang tua menghargai nilai keberbakatan anak, tadi bisa tadi contohnya adalah melukis. Dalam hal ini dia memperkenalkan keberagaman lukis itu ya, misalnya ini loh alirannya kubisme. Ya, jadi dengan siapa kubisme itu alirannya? Kok jadi lupa namanya ya? Siapa tokohnya aliran kubisme? Ini kayaknya Picasso, bukan? Ya dari Picasso. Ini Picasso, ini Rembrandt, ya. Ini hasil-hasil karya para master pelukis yang terkenal, yang jenius di di dunia, ya seperti itu. Termasuk Raden Saleh yang di Indonesia. Ya, jadi itu memperkenalkan anak keragaman bukan hanya sebagai aliran dalam melukis tadi, ya. Termasuk yang potret misalnya ya, ini bagus banget dari Basuki Abdullah, ya. Jadi juga bawa ke pameran-pameran lukisan, yang juga mengenalkan ini melukis dengan dengan tinta, ya, dengan pensil, ya, dengan krayon, dengan cat air, ya, dengan cat air dan cat minyak, ya, ini kanvasnya, itu anak diperkenalkan. Itu bentuk suportif dari orang tua. Jadi dimasukkan ke sanggar biar anak tahu. Dan tadi dengan dia melihat dengan pameran-pameran dia akan terbuka. Termasuk juga anak yang misalnya senang football ya. Jadi semua klub-klub dunia yang terkenal dan film-filmnya apa segala, dan juga ada misalnya kalau di Jakarta di GBK itu selalu ada event-event olahraga sepak bola, anak ikut lihat ya dan tahu siapa ininya para tokoh-tokoh di dalam sepak bola tersebut ya. Nah, itu memperkenalkan anak pada keragaman budaya, maksudnya keberagaman. Kemudian menyediakan akses buku dan materi pendidikan lainnya. Nah, buku-buku juga banyak nih, Pustaka Lana juga banyak sekali koleksi bukunya. Ada orang tua yang senang misalnya mau jalan-jalan untuk traveling ya, kemudian senang ke laut, itu jadi juga dijelaskan ini spesifik kalau misalnya daerah Lombok itu apa, kemudian di daerah Manado itu apa, Papua apa, itu semuanya dijelaskan dan ada buku-bukunya. Ya, saya juga cara guru mengajar pun juga berbeda ya. Saya pengalaman pada waktu saya menulis disertasi saya ya, itu di Purdue University. Saya diikutsertakan di sana di dalam sekolah, karena itu di West Lafayette ya, satu elementary school. Nah, kemudian saat itu belum lama ya, Olimpiade di mana ya, kalau itu tahun 92, bisa dicek Olimpiade mana, saya lupa. Tapi jelas guru tidak guru SD nih ya,
dia tidak bilang pada anaknya misalnya kamu cari misalnya climate dari Indonesia apa ya, kemudian dia guru yang choose ininya ya, apa namanya, negara-negaranya. Enggak begitu. Di sana dia akan bilang, dia bilang kelas, kamu pilih negara yang negara peserta Olimpiade. Kamu pilih satu negara peserta Olimpiade, terserah. Kelasnya ada 20 anak, 20 anak itu nggak boleh sama pilih, jadi ada 20 negara. Nah, tugasnya ngapain? Ya, kepala negara nama siapa, kemudian makanan utamanya apa, kemudian apa, kerjaan utamanya apa, dan yang hal-hal yang sifatnya betul-betul untuk ke negara tersebut, anak jadi tahu. Ya, kalau dulu zaman saya SD kan nggak begitu. Saya ngafalin Jepang letaknya di mana, kepercayaannya apa, ya Thailand apa, dan seterusnya ya. Ini enggak, tapi anak yang memilih. Jadi betul-betul motivasi internal anak itu yang ditantang, bukan ekstrinsik. Dan memang untuk mengembangkan bakat ini perlunya adalah bukan motivasi dari luar. Jadi motivasi anak itu dan kebutuhan anak itu apa? Ini hanya guru yang bertindak sebagai mentor yang mendorong. Ya, akses ini yang diberi. Oke, kalau sekarang bukan buku ya. Ayo kamu googling itu apa? Ayo saya baca lihat Netflix, ayo Spotify apa kalau misalnya senang musik dan sebagainya. Sekarang adalah surga ya. Bagi untuk pengembang keberbakatan adalah zaman sekarang ini adalah surga bagi. Ya, Tinggal orang tua itu tinggal dorong, nggak boleh jemu-jemunya. Ya. Gitu. Nah, ini kemudian memonitor dan membantu dengan pekerjaan rumah ya. Jadi di sini tentu dia akan bosan ya dengan homework ya, karena pekerjaan rumah, karena itu repetitif yang harus apa ya, dia dengan cepat. Tetapi itu karena merupakan bagian dari satu kesatuan regulasi dari sekolah, mau nggak mau harus ada dikawal ya, dikawal itu anak-anak itu. Jadi di sini ada tutor, ada sebaiknya sih menyediakan tadi tutor tetap ya, kayak ibu pengganti seperti itu ya. Kalau misalnya ibu adalah bekerja, punya multi peran di luar, ya, dan anak itu sebaiknya ada guru yang selalu rutin memeriksa pekerjaan rumah anak, untuk juga memberi tambahan pengayaan dan sebagainya, sehingga anak selalu ada yang mengawasi ya, apa namanya, kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikannya. Kemudian di sini orang tua mencontoh dengan kegiatan mandiri, self study, memiliki hobi, membaca untuk kesenangan dan keterlibatan dalam komunitas. Jadi Kemendikbud itu adalah tidak, sekarang ada kemudahan ya dengan go macam-macam ya. Jadi misal go masas gitu kan. Tapi orang tuh tidak panggil tukang pijat, tapi dia cari ini kalau pijat pakai tangan tuh gimana caranya ya. Terus ada cara titik-titik apa gitu ya. Juga untuk apa namanya, refleksi, untuk apa segala, mencoba. Kemudian untuk membuat berhubungan dengan tanaman, buat kompos gimana, tambulapot gimana, ya kalau misalnya juga dan lain sebagainya. Yang pokok intinya adalah dia, orang tua itu memberikan contoh ada passion dalam bidang tertentu yang anak kemudian lihat, oh iya ya ternyata nggak usah semua serba beli. Makanan pun ada yang bilang kayaknya enak ya, puding merek tertentu atau yang kita, tapi enggak, kita buat sendiri, kita coba yuk, kayak apa nih, beli yang tadi yang disukai, kemudian kayaknya rasanya ini nih, beli akhirnya komposisinya itu bahan-bahannya ya. Nah kemudian juga orang tua pasti harus punya hobi ya. Hobi, justru dengan anak melihat orang tua punya hobi ya, ada namanya teori sosial belajar dari Bandura. Anak itu belajar dari yang dia amati. Jadi anak mengkopas gitu ya, copy paste dari apa yang dia lihat. Orang tuanya punya hobi, menekuni hobinya, ya, itu akhirnya anak tanpa sadar orang tua menurunkan nilai-nilai pada anak, dan anak mengadop nilai tersebut. Nah, juga termasuk bagaimana orang tua itu yang senang gowes, pasti masuk dalam komunitas gowes. Orang tua yang senang baca tadi masuk dalam komunitas Pustakalana, Parents Club ya. Jadi di sini anak melihat, oh ada komunitasnya yang saling sama, yang sama-sama senang. Yang senang catur, hobi catur, main dengan kelompok catur. Yang senang motret, hobi motret. Yang senang masak dengan masak, dan seterusnya. Ini bisa dicontoh ya Bu Guru ya. Saya alumni dari Santa Ursula. Ini Mbak Agi ya. Dari Santa Ursula ya. Itu tahu nggak di sana? Kan kalau misalnya semua alumni jadi satu, itu
kalau misalnya kita buat WA group kadang-kadang, aduh ini WA group apa sih, kadang-kadang kompasnya sama ya, di antara WA group satu dengan yang lainnya kan. Harusnya kan nggak begitu. Nah, Santa Ursula ini punya spesifikasi, namanya WA group tematik. Jadi Sanur Wastra, Sanur itu Santa Ursula. Wastra itu kain kan. Jadi bagi anak-anak alumni ya yang suka kain, berkain, yang senang pakai tenun, pakai songket, pokoknya berhubungan dengan wastra Nusantara, warisan Nusantara itu yang ada di WA grup tersebut hanya ngomong wastra dan wajib setor. Jadi bergaya pakai kain. Kadang-kadang anak-anak juga bingung, saya senang masuk dalam Sanur Wastra. Ini ngapain sih Bunda nih minta dipotret-potret? Biasanya nggak pernah dipotret pakai ini. Padahal tiap hari saya berkain. Nah, tapi itu cara memaintain ya hobi, cara memaintain potensi kita ya di dalam itu. Kemudian ada namanya Sanur Painting. Semua yang di sana adalah yang senang melukis. Jadi ada secara reguler kelas-kelas untuk melukis ya, secara itu. Ada Sanur Traveling yang juga terkait dengan traveling, dan seterusnya itu ada 19 bakat gitu loh, yang komunitas Sanur itu ya, yang tematik. Nah, ini komunitas ya. Jadi supaya kita diingatkan terus. Nah, saya juga senang gardening, saya masuk dalam Sanur Gardening, sehingga saya tiap hari kalau misalnya selain Sanur Wasra dengan melihat tadi kain-kain cantik, di Sanur Gardening saya melihat banyak bunga-bunga yang saya selama ini nggak tahu. Aduh, cantik-cantik warnanya, karena si Sanurian ini, ya alumni Sanur ini bertebaran di seluruh dunia. Jadi yang masuk ke sana tuh ada yang tinggal di Spanyol, ada yang di New Zealand, ada yang di Norway, dan seterusnya. Dan itu dia juga kirim foto-foto yang tanaman yang dia tanam gitu ya. Ya, berikutnya adalah ikut mengelola kegiatan sekolah anak. Nah, ini penting. Jadi orang tua itu ada WOTK tuh, wali orang tua kelas ya, ada PWMG. Ya, jadi ada PTA-nya, Parents Teacher Association, ini dia ikutin. Karena disitulah orang tua bisa mempersuasi sekolah, bikin dong kegiatan-kegiatan apa gitu ya. Karena seringkali sekolah terbatas ya, sekolah-sekolah yang tertentu ya. Tapi kalau misalnya sekolah-sekolah yang bagus, dia banyak sekali kegiatannya, minat anak. Dan kalaupun tidak banyak ya Ibu Bapak Guru, ini bisa kerjasama dengan kelompok les ya, kelompok kursus ya. Misalnya anak jago piano ya, dia dimasuk sekolah YPM ya, YPM salah satu nama sekolah musik di Jakarta ya. Jadi itu bisa kerjasama. YPM bilang ini anaknya luar biasa loh, dia lompat dari kelas 1 ke kelas 3 dalam sekolah musik itu. Nah, ini bisa dihargai dalam raportnya gitu Mbak Agi. Ya. Jadi bahwa apakah juga masuk karateka, masuk taekwondo, masuk apa, itu gimana bakat ini tidak hanya dilihat oleh kelompok yang ada di sekolah, ekskul di sekolah, tapi yang diikut sertakan anak di luar. Nah, ini dimasukkan di dalam raport gitu ya. Jadi ada, dan lab school itu juga tempat sekolahnya Bu Cica itu dulu sudah melakukan hal tersebut Pak Arif Rahman ya. Kemudian adalah menyediakan tutor. Nah, ini yang saya katakan tadi, tutor. Hal yang salah di dalam pendidikan di Indonesia ini bagi ya, itu kalau misalnya dulu kan ada sebelum tahun 2015 kan ditutup akselerasi. Sebelumnya itu sekolah-sekolah tuh kalau termasuk Taruna Bakti ini kan salah satu pernah jadi klien saya nih yang buka kelas akselerasi. Itu program akselerasi itu baru dibuka kalau ada 15 anak. Tetapi bayangkan kalau nggak sampai 15 anak, cuma ada 8 anak, sekolah nggak mau buka. Kalau toh mau buka yang 7 itu di markup nilainya. Ya Bu, tinggal dikit Bu, beda tipis Bu. Ya padahal yang tadi ring 3 tadi dari Renzuli tadi bagi ya, IQ, kreativitas dan TQ-nya ya. TC-nya itu harus keterkaitan satu sama lain itu harus bagus, harus memenuhi syarat. Nggak bisa yang IQ-nya tinggi, yang ini rendah, nggak bisa. Nah, ini sekolah-sekolah dalam rangka tadi harus memenuhi kuota 15, dia markup nilai, ya baik di CQ-nya maupun di TC-nya. Ya, IQ-nya juga itu juga bisa beda sedikit, dia tanggung Bu, gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya yang seperti sesi pertama,
bukan anak akselerasi, tapi anak aksel-akselan. Dan akhirnya masyarakat yang nilai, kok anak akselerasi tapi kok dia IPK-nya rendah ya waktu di situ ya, waktu kuliah, kok malah kayak ini. Jadi akhirnya orang yang akan nilai bahwa ini kok anak berbakat, padahal bukan, dianggap anak berbakat, padahal hasilnya nggak ada. Nah, harus diingat ya Mbak Agi ya, bahwa keberbakatan itu harus ada produk. Tadi udah disebut sama Mbak Agi, kalau dia keberbakatan intelektual, sok atuh buktikan, raportnya dia bagus dan dia juara, ya. IPK-nya juga tinggi, ya cum laude dong gitu lulusnya ya. Nah, kemudian kalau dia berbakat misalnya lukis, sekolah juga memajang, ada pameran lukisan. Ya, kalau dia misalnya jago juara nari, ikut di dalam event-event lomba-lomba yang ada di dalam provinsi dan seterusnya. Sehingga itu anak yang memiliki bakat itu terus angkat ke atas ke tingkat nasional, bahkan internasional. Itu jadi pembibitan itu dari sekolah terus ke bawah. Dan pemerintah juga sudah melakukan itu dengan berbagai ajang yang dibuat ya, baik dalam bidang keberbakatan intelektual maupun yang tadi non akademik, seni dan olahraga. Ya, lanjut next. Nih, putusnya hubungan pada nilai yang dianut memiliki dampak negatif terhadap prestasi akademik anak. Jadi kalau pada orang tua itu tidak konsisten ya di dalam mensupport anak, maka ya akhirnya tidak ada hasilnya di dalam prestasi akademik anak, terutama ini kalau bicara misalnya bakat akademik, juga termasuk bakat-bakat yang non-akademik, itu kalau misalnya nilai itu tidak konsisten dianut oleh orang tua. Ya. Nah, ini Rim dan Lower tahun 1998 menyebutkan anak berbakat underachiever yang memiliki orang tua berpendidikan dan menekankan pada proses akademik, berbicara lebih banyak tentang rasa frustrasi dalam karir mereka. Jadi, anak-anak yang sebenarnya orang tuanya misalnya dalam tadi ya kan anak berbakat dari kalangan profesional ya. Dia cuma bilang, aduh ini di kantor papa ini banyak sekali politik kantor ya, papa tuh sampai nggak bisa naik, kayak aduh jangan deh, jadi dokter tuh kayak capek banget hadapi pasien ya, terus ini belum pulang malam, ibu kamu selalu ditinggal lama ini. Jadi dia bukan menciptakan riwayat pekerjaan bahwa aduh papa ini jadi dokter, tuh penghargaan bener-bener dulu ya orang tua, apa kakek kamu tuh kan dokter juga. Tapi itu bagaimana penghargaan masyarakat memberikan kalau tiap hari lebaran itu dikasih apa segala, dipanggil Pak Dokter, Bu Dokter apa segala. Ya kamu juga dianggap beda dengan anak-anak lainnya. Jadi di sini justru underachieve itu terjadi karena orang tua tidak mensupport karir sendiri, justru malah mengeluh tentang karirnya. Kalau misalnya saya sebagai dosen ya, saya mengeluh tentang tentang apa namanya pekerjaan saya. Ya anak saya bilang ngapain aku suruh jadi psikolog juga kalau misalnya memang di apa namanya banyak mengeluh bunda tentang hal itu. Justru malah hal-hal yang senang di dalam profesi yang digeluti itulah harus yang ditransfer nilainya kepada anak-anak yang kita inginkan dalam bakat tersebut berkembang. Ya lanjut. Next. Bagaimana nilai dikomunikasikan kepada anak berbakat? Ini prosesnya transgenerasional dan antar generasional. Ya, lagi kalau misalnya lihat ada pernah minum jamu Nyonya Menir nggak? Pernah, Prof. Iya, ya kan. Pernah. Itu kan dari abad berapa gitu ya? Yang itu kan dari turun temurun ya. Kemudian ya rokok lah misalnya ya kita ini nggak bersuara, tapi mau nggak mau kita tunjukkan bahwa produk-produk tertentu itu dari diturunkan melalui antar generasi ke bawah terus. Dan teman-teman saya, ini mohon maaf, saya di sekolah Santa Ursula itu kebanyakan orang-orang Cina ya. Jadi mereka itu pemilik pengusaha orang tua kebanyakan. Apa yang mereka lakukan orang tua itu dikasih obligasi, obligasinya adalah menjaga toko, ya, jaga kasir, jadi apa gitu. Jadi ada udah mulai dipupuk itu apa namanya entrepreneurnya itu sudah sejak kecil dilibatkan. Dan bahkan kalau disekolahkan ke luar negeri, itu jatuhnya adalah pinjaman. Nanti kalau kamu udah jadi orang, nah bayar lagi kembali ke papa, gitu. Ya. Nah kalau yang antar generasi sekarang yang horizontal ini adalah dalam kegiatan sehari tadi ya, bahwa apa namanya pelibatan dia, coba bantu ini, kayak Bluebird lah ya, Bluebird itu juga seluruhnya adalah satu keluarga kan. Keluarga, betul. Sebelum bahkan, terbuka ya, Prof.
asalnya muasalnya itu bapaknya itu sebenarnya guru besar di Fakultas Hukum UI, ya. Ibunya ini yang justru untuk membackup karena gaji guru besar nih Mbak Agi itu kecil, makanya jangan jadi guru besar ya Mbak Agi ya. Anaknya jadi MC aja. Lebih banyak. Gitu. Nah, jadi ini yang Bluebird ya, itu istrinya yang nyuruh anaknya, kita ada punya mobil satu, kamu jemput orang di sana antar apa, jadi kayak taksi ya, taksi liar gitu kan. Lama-kelamaan terus berkembang sampai sekarang kita kenal sekarang. Dan itu anaknya ada 5 kalau nggak salah. 5 ini punya turunan lagi kan masing-masing. Nah ini ya tadi ada Bluebird, ada Gambia, ada macam-macam lah semuanya situ. Nah ini prosesnya seperti itu antar generasi maupun transgenerasi. Ya lanjut. Nah ini proses karakteristik. Gimana nih proses karakteristik? Lanjut. Ini anak-anak yang berbakat ini itu nggak suka rame-rame loh. Dia tuh sering menghabiskan waktu sendiri ya. Bener-bener dia tuh asik-asik sendiri gitu. Nah ini yang seringkali diajak makan susah, dipanggil kayak, iya tapi nggak keluar kamar. Terus kemudian kalau PR-nya belum tuntas, dia terus nyari. Nah itu nggak apa-apa, anak-anak semacam itu menunjukkan komitmennya. Nah jadi dia sering menghabiskan waktu sendiri. Ya, nah bahkan kalau misalnya di kelas itu ya, guru tuh suka susah suruh anak itu turun main ya, karena dia asik dengan tadi yang dihadapi pekerjaannya. Nah, terus kemudian mengekspresikan emosi melalui karya kreatif. Tadi ya karya kreatif dia apakah dalam bidang lukisan, dalam bidang tari, dalam bidang olahraga dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang ciri ketiga ini khas banget, itu perfeksionis. Nah, seringkali dia terlalu keras sama dirinya sendiri, sehingga menjadi perfeksionis, akhirnya nggak jadi dan frustasi. Justru kita harus menyeimbangkan ini. Perfeksionisme boleh, tapi harus ada diimbangkan dengan compassion-nya. Jadi jangan sampai dia terlalu keras terhadap dirinya sendiri, sehingga tadi ya, nggak jadi produk. Padahal tadi kan kalau dia berbakat, bentuknya adalah produk, ya. Nah, ini proses karakteristiknya juga tidak konvensional, jadi nggak sama, jadi kreatif justru. Jadi dia bukan konvensional, jadi justru tidak konvensional. Jadi dia jalannya berbeda, ya langkahnya berbeda, cara solusinya tidak sama dengan anak-anak lainnya. Nah, ini proses karakteristik lagi juga adalah dia mampu mengatasi tekanan. Jadi walaupun dia cepat bosan, tapi dia punya komitmen tadi. Punya ketangguhan, keuletan, ketekunan untuk terus-menerus berhadapan dengan apa yang dia ingin tuju, karena dia punya determinasi. Anak berbakat ini determinasi dirinya tinggi sekali, ya, jadi dia mampu mengatasi tekanan terhadap hal itu. Ya, lanjut. Berikutnya. Nah, ini ya waktu sendiri. Jadi tadi membaca buku, berlatih ya, untuk ilmu yang dalam bidang keahliannya tertentu. Jadi kalau misalnya piano itu nggak cukup bagi, kalau misalnya mau jadi pianis terkenal tuh cuma 1 jam, nggak cukup sehari latihan, itu kurang ya. Jadi harus latihannya 3 jam sehari. Jadi di rumah juga harus toleransi tadi. Ya nggak boleh merasa, aduh nih bising nih tiap hari dengerin musik. Oh kayaknya pianonya itu dulu mainnya, ulang-ulang, kan namanya juga latihan. Jadi harus tahan-tahan budek gitu ya orang tua dan lingkungan terutama di rumah. Kemudian orang tua memberikan paparan awal melalui berbagai media mengenai bidang bakat anak serta mengkoordinir lingkungan yang suportif untuk perkembangan bakat anak tadi ya. Sudah disediakan alat-alat ya dan sebagainya, dikenalkan ke dalam event-event ya. Kemudian juga memberikan contoh bagaimana menggunakan waktu sendiri yang baik dan produktif. Karena tadi orang tua punya minatnya juga, punya bakatnya juga. Orang tua juga mencontohkan secara tidak langsung ya. Bapaknya senang buku-buku The Beatles, senang Beatles ya, anak-anaknya juga lihat, oh ya emang orang tuanya ini dengan buku-buku itu dia sendiri, dia rawat sendiri. Buka covernya pun juga hati-hati, diplastikin lagi. Itu seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini mengasih masalah secara kreatif tadi sudah saya sampaikan. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan emosional dasar menjadi media untuk mengatasi situasi trauma dan bentuk kompensasinya. Di sini Csikszentmihalyi seperti itu bicaranya ya, bahwa dia mengasihkan melalui karya kreatif. Anak yang kreatif
akan berusaha untuk memenuhi motivasi tersebut dengan menuangkan ke dalam sebuah karya yang kemudian dapat mempengaruhi tingkat komitmen, dorongan, dan ketekunan anak pada bakat atau karirnya. Ya, lanjut. Ini perfeksionis tadi, ingin untuk sempurna, takut tidak ada sempurna, dan kepercayaan akan diterima atau tidaknya individu bergantung pada sempurna tidaknya individu tersebut. Jadi orang tua harus bisa memenuhi ya, bahwa kalau misalnya anaknya tidak sempurna, itu adalah harus diterima, karena anak berpikir bahwa dengan sempurna itu, dengan bersifat perfeksionis itu, dia akan mendapatkan penerimaan. Padahal di sini kita harus bisa menerima positive regard, ya, tidak boleh ada mama akan sayang sama kamu kalau kamu demikian, itu nggak bisa. Jadi harus penerimaan tanpa syarat. Anak yang berbakat lebih rentan terhadap perfeksionisme, ya, daripada anak yang tidak berbakat. Jadi aspek lingkungan mereka lebih cenderung mengandung kondisi yang mendorong perfeksionisme tadi, karena orang tuanya sudah menganggap kamu kan berbakat, harusnya kamu lebih bagus dari dia, justru makin dilecut gitu ya. Nah, ini justru akan membuat dia akan lebih stres justru. Bebaskan aja, ya, kita tahu bahwa dia pasti akan bisa, seperti itu. Ya, lanjut. Ini tekanan, jadi anak berbakat lebih memilih untuk menjalani hidup yang penuh tekanan dan kecemasan yang tinggi. Nah, seringkali tadi karena jalan yang dipilih itu nggak sama, maka dia justru lebih puas kalau dia bisa mencari jalan yang justru penuh lika-liku, ya, dan itu berhasil, itu menimbulkan kepuasan. Nah, tekanan dalam keluarga dapat berupa ekspektasi yang tinggi. Nah, ini untuk meraih prestasi atau kejadian traumatis. Ini ya, jadi orang tua selalu bilang, kamu bisa loh jadi dokter, ya. Padahal dia mungkin tidak ada minat ke situ, walaupun dia mampu. Nah, itu akan menjadi satu tekanan bagi dia. Namun dia bisa. Ini contohnya ada ya. Contohnya adalah bapaknya ini adalah profesor dalam kedokteran ya di UI. Anak pertama ini adalah laki-laki. Si anak laki-laki ini lebih senang sebenarnya dalam bidang musik, yaitu main piano. Karena bakat yang dikembangkan selain kepintaran, kecerdasan intelektual juga adalah piano. Anak tersebut mengikuti orang tuanya untuk mengambil kedokteran, tetapi apa yang terjadi begitu dia lulus FKUI, dia kasih nih, ini ijazah untuk ayah. Iya. Dia akhirnya berprofesi sebagai apa? Pianis. Pianis. Sampai akhir hayatnya dia main piano. Dia tidak membuka praktek dokter. Jadi dia berhasil menghadapi tekanan itu, tapi dia nggak happy. Jadi perlu ada keseimbangan antara dukungan dan tekanan dalam keluarga untuk hasil yang optimal dalam perkembangan bakat anak. Itu Csikszentmihalyi juga yang sampaikan. Ya, lanjut. Nah, ini tadi tidak konvensional. Kecenderungan untuk tidak konvensional menolak tradisi, ya, dan lebih memilih suara hati, serta jalan sendiri. Maka dibilang kan suka nyentrik ya. Nyentrik banget sih itu anak gitu ya. Jadi orang pakaiannya apa, dia pakainya beda sendiri stylenya. Tapi dia justru dia senang, nggak apa-apa. Diomongin orang nggak apa-apa gitu. Ya, jadi dia juga orang tua tidak dapat mengajarkan kode sosial ya. Kalau misalnya orang tua nggak bisa mengajarkan itu, anak itu punya apa sih yang dia buat skripnya sendiri yang menurut otaknya dia. Dan ini pasti nanti akan nggak sama dengan konvensi yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu sejak dini rules itu harus disampaikan. Kalau misalnya masuk rumah orang, apa ketok pintu dulu, kalau makan harus bagaimana, nggak boleh ngambil langsung loh, harus ini loh, segini-gini. Jadi manner apa segala itu harus ditekankan sejak dini supaya tadi yang tidak konvensional itu tidak berkembang menjadi orang dianggapnya dia tidak tidak ikut aturan gitu. Ya, itu yang harus dicegah. Ya, lanjut. Ini tipe pola asuhnya ya. Sama sebenarnya pada anak normal pun pola asuh sama. Ya, lanjut. Tetapi di sini yang otoriter ya. Otoriter itu orang tua ini menuntut. Pokoknya ayah bunda nggak mau tahu. Kamu harus masuk ITB. Tapi begitu dia masuk ITB, ya dia harus survive sendiri. Dia kesulitan di dalam matematik, ya sendiri aja deh, mau ngambil les nggak ada uangnya, misalnya gitu, nggak pernah dikasih support apa, jadi bingung.
Ya, terus kemudian orang tua memonitor tanpa standar perilaku yang jelas. Monitor, tapi dia nggak harus bagaimana nih setelah anak udah masuk TB sesuai dengan ambisinya, tapi apa yang diharapkan? Apakah IPK-nya harus sekian atau cukup aja dia masuk TB aja? Ya, kemudian orang tua membatasi anak sehingga anak tidak bisa bersikap asertif. Ya, pokoknya kamu udah masuk situ udah pun nggak jelas kenapa, ya. Jadi nggak juga anak tidak bisa bebas untuk menyampaikan alasan-alasannya bahwa dia sebenarnya tidak cocok untuk di teknik ya. Kemudian orang tua meminta anak mematuhi perintah tanpa alasan yang jelas. Tadi sama ya. Jadi di sini orang tua hanya bilang kamu harus ini dan itu tanpa ada kejelasan ya. Pokoknya titah orang tua harus dipenuhi. Orang tua membentuk anak menjadi patuh dan menuruti keinginan orang tua. Itu yang otoriter ya. Jadi semua kendali di tangan orang tua. Anak tidak ada mempunyai kekuatan untuk bicara. Nah, yang di sini yang otoritatif, ini orang tua yang ada dialognya, dia menuntut tapi bersikap responsif. Oke, kamu jadi nggak cocok di sana ya. Jadi gimana sebaiknya nih? Ya aku harus ada les nih, harus ada tambahan begini. Aku juga nggak cocok sih sebenarnya. Itu kejauhan loh, apa namanya tempat kosnya kejauhan. Jadi aku kecapean, padahal aku pulang selalu malam. Nah, kalau yang otoriter nggak mau tahu, pokoknya udah di situ paling bagus tempatnya, ya karena tempat itu adalah mungkin kenalan ibunya. Nah sementara bagi anak itu kejauhan dan misalnya terlalu monitor. Nah di sini orang tua tetap monitor, tapi ada standar perilaku yang jelas dan anak mampu membuat bersikap asertif, ya. Dan orang tua mendukung anak, jadi bukan justru menghukum. Oh ya baiklah kalau gitu, kalau misalnya memang kamu tidak cocok di kos tersebut, kamu pindah yang dekat ITB, tapi kita cari tempat yang juga aman. Nggak mau kalau misalnya standar kosnya seperti itu, ya. Kamu juga tetap harus bisa yang enak untuk kamu kuliah. Nah, orang tua membentuk anak untuk bertanggung jawab dan memiliki regulasi yang baik. Di sini orang tua tuh mencetak anak bahwa dia harus tanggung jawab loh. Gitu. Jadi bukan tanggung jawab itu bukan di orang tua, bahwa kamu lulus itu mendapatkan IPK yang bagus itu adalah untuk kamu sendiri, untuk kamu nanti bekerja di tempat yang bagus juga gitu ya. Nah ini regulasi dirinya anak diatur ya, bagaimana antara keseimbangan untuk menyalurkan hobi juga dengan mendapatkan IPK dan nilai-nilai baik di sekolahnya. Ya lanjut. Ini yang permisif, ya udah pokoknya orang tua di sini bebasin, tidak menuntut ya. Jadi pada waktu ada orang tua yang tipenya adalah dia punya cita-cita anaknya masuk perguruan tinggi, tapi dia tidak menjelaskan secara jelas kamu harus masuk mana. Pada waktu orang tua bilang, pokoknya selain UI, ITB, mama nggak mau. Kalau udah ngomong begitu, ditanam otak anak sudah dibilang begitu sejak SMP, terus-menerus, berarti orang tua sudah harus siap-siap mensupport, memberikannya les, memberikan apa, visi dan misi dan terusnya, bahwa ini loh UI, kenapa harus UI, kenapa harus ITB. Ya, tapi kalau misalnya tadi dia memberi kebebasan, ya udah anak juga berpikir sama aja sekarang malah sekolah swasta lebih bagus. Kalau ITB udah pada tua-tua gitu gedungnya misalnya ya, tapi kalau yang lain udah lebih modern. Ya jadi di sini anak orang tua juga tadi cuek aja ya, udah terserah mau masuk manalah gitu ya. Ya tidak mementingkan kematangan perilaku di sini. Dia juga nggak mau ribet ya, pokoknya tidak menghindari konfrontasi. Ya udahlah terserah kamu mau kemana. Kalau kamu nggak mau di sana ya udah sesukanya kamu aja lah gitu ya. Nah di sini memungkinkan anak memiliki regulasi yang cukup, tetapi tadi orang tua tidak membebaskannya ya sepenuhnya pada anak. Nah kalau yang ini betul-betul nggak ada tuntutan, ya tidak responsif. Anaknya bilang aku udah nggak sanggup deh masuk ke perguruan tinggi, tapi juga tidak layoutnya apa, malah anak orang tuanya mungkin mutung ya, ini gimana sih kok nggak nyuruh ke sekolah yang ini enggak, tapi juga jalan keluarnya enggak. Ini ada contoh yang bagus ya, sebenarnya ini contoh untuk yang tadi ada dialog yang otoritatif ya. Saya punya keponakan ya, sekarang sudah beken sekarang sebagai makeup artist. Dia sampai 2 kali, dia menolak, dia sampai nangis-nangis, aku nggak cocok sekolah perguruan tinggi.
aku nggak cocok untuk kuliah S1. Makanya kebetulan kedokteran gigi. Jadi pada waktu dia udah pindah yang kedua kalinya, dia bilang sama saya, Tante Reni, aku nggak sanggup. Ya, aku suka dandan. Tante Reni kan tahu aku centil, dia bilang gitu. Oh iya ya bener ya, kamu suka dari SMP kamu suka apa nama dandan gitu kayak tante-tante. Jadi kamu mau gimana nih sekarang gitu kan? Aku mau pergi ke New York. Nah, ke New York. Ya untuk kursus di sana disebutin dia udah tahu tempatnya di mana di mana ini. Nah, orang tua yang benar adalah mensupport. Betul, orang tua bisa support. Ya udah kamu kursus lah dia selama 1 tahun di sana. Ya D1 ya di sana dan bersertifikat. Dia merasa belum cukup. Tambah lagi nih ada yang belum ada di tempatku belajar di kursus mana di London. Dia pergi ke London lagi. Tambah lagi 6 bulan. Pulang-pulang dia udah buka private itu ya untuk kasih les sampai jam 10 malam udah laku banyak dan sampai sekarang akhirnya sebagai makeup artist yang dikenal dan followersnya juga banyak sekali. Nah jadi ini pada waktu orang tua nggak menuntut tapi ada way out-nya itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak responsif itu anak mungkin nggak jadi apa-apa ya. Jadi di sini orang tua yang menolak, neglecting dan rejecting itu tidak membuat struktur yang jelas, tidak mendukung anak secara aktif dan dia mengabaikan tanggung jawab. Malah kan tadi mutung, ya udah kamu udah capek-capek udah keluarin duit sekian banyak masuk ini, misalnya ya masuk ke BINUS kan mahal ya gitu ya. Terus masuk ke mana lagi tuh Nggi, Pelita Harapan, UPH. Pelita Harapan, Prof. Ya, UPH. UPH. Udah mahal, pindah ke sana, pindah sini ya. Justru itu akan membuat anak akhirnya jadi rebel dan menjauh. BINUS ya, internasional lanjut. Apalagi Prof mahal. Ada dosen nggak Prof ikutan kelas ini Prof? Iya, oh gitu. Ya lanjut. Nah ini strateginya ya untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak. Apa aja strateginya? Ya, next. Nah, orang tua tuh harus menyediakan waktu yang berkualitas, Gi. Jadi tadi kan udah ngobrolin senang olahraga, bola. Dia orang tua juga harus senang bola juga, walaupun orang tuanya nggak senang bola, tapi pada waktu anaknya senang bola, rumpun bakatnya sama, ya body kinestetik. Tapi anaknya senang bola, ayahnya senang goes, kan nggak sama, ya. Nah, ini harus tetap berkualitas adalah saling tadi menceritakan apa dengerin sebagai pendengar yang baik. Mengajak anak untuk berkomunikasi. Ya, berarti kamu harus sering ini, sepatu bolanya harus merek ini ya. Terus kemudian harus jersinya apa segala macam-macam. Memberikan kasih sayang dalam bentuk fisik. Ini perlu loh, anak di kepalanya tuh dilus-lus suka ya, Anggi ya. Jadi senang dia. Jadi peluk-peluk itu merupakan satu support dari orang tua pada anak. Terus memberikan kasih sayang dalam bentuk perhatian. Dalam bentuk perhatian tuh sebenarnya nggak usah besar-besar ya. Dengan makanan kesukaan anak, kemudian dengan udah menyiapkan misalnya dia besok masuk sekolah untuk tasnya tuh disiapin, diberesin, pakaian seragamnya. Jadi seringkali kan orang tua anak suruh ngambil sendiri seragamnya, taunya seragamnya tuh udah lecek-lecek kali ya. Jadi anak tuh udah sekolah udah nggak pede juga gitu. Jadi ini orang tua tuh beri bantuan dalam bentuk seperti itu. Siapin malam-malam sebelum dia sekolah besok pagi udah ready tuh. Ya taruh aja pakaian seragamnya, sepatunya, kaos kakinya, dan udah lihat juga perlengkapan dalam tasnya itu sudah lengkap. Jadi anak tidak perlu bawa keberatan ya bagi ya. Karena apa tadi? Meja belajarnya nggak punya, semua buku-buku ada di situ gitu. Itu salah. Padahal bawalah sesuai dengan buku hari itu. Nah, mengajak anak ikut kegiatan yang dianggap anak menarik. Jadi yang tadi biasanya anak itu akan mau seringkali kan di sini kalau misalnya anak yang senang K-pop ya. Itu kan betul-betul minta mahalnya minta ampun ya. BTS, Prof. BTS gitu ya. Itu dia orang tua ikutin, tapi memang sejauh mana bahwa itu memang akan mendatangkan kebahagiaan dan itu nanti dia dari situ kan sejalan ya dengan itu harga diri dia. Wah dia enggak di mata teman-temannya, oh kamu senang ini, tapi kamu juga bisa nonton ini nih. Itu harga dirinya tinggi, mau nggak mau akademiknya juga naik juga. Gitu, emang kosnya besar ya Anggi untuk membesarkan anak berbakat ini. Banget, Prof, banget. Nomor 6 ini menjadi model yang baik pada anak. Tadi udah
bolak-balik ngomong tentang model ya. Kita memang harus jadi model panutan ya, teladan bagi anak-anak kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru semua harus jadi model nih pada anak bagaimana kecintaan kita untuk mengembangkan bakat kita. Ya, ini ada teman dosen kita saya ya yang junior ya. Dia tuh senang ngerajut ya, Gi ya. Dia selalu bawa kemana-mana apa tuh namanya crochet itu apa ya? Jadi bawa kemana-mana dan cepet betul udah jadi aja gitu. Crochet gitu ya, Prof. Crochet itu dibawa, jadi dan itu anaknya yang perempuan juga memperhatikan ibunya, sudah mulai juga minat gitu. Betul. Ya lanjut. Yang sering bertanya pada anak tentunya ya. Gimana? Sekarang kamu udah piano, kamu pakai Beyer udah opus berapa Beyer opus berapa? Ya kemudian ini udah halaman berapa? Itu kan selalu ada. Atau kalau seneng ngaji ya, udah sampai mana nih? Apa namanya bukunya ngaji itu? Ya jadi dia tahu. Ikro dari mulai anak yang kecil ikro 1 sampai ikro 5 ya. Ya, ada yang langsung gitu ke Al-Quran mungkin langsung, itu memang ya. Jadi surat mana gitu, tajwid itu udah benar apa belum gitu. Tanya juga sama guru ngajinya, kalau itu konteksnya adalah mengaji, seperti itu ya. Jadi sering memberitahu, nah kalau misalnya ini harus wudhu dulu, nggak boleh kamu ujuk-ujuk langsung ngaji gitu, misalnya gitu. Nah ini juga buat aturan yang jelas, ya. Buat aturan yang jelas itu yang harus diikuti anak, ya. Mulai dari hal-hal yang kecil aja, bahwa setiap makan harus bawa ke mana, ke sinknya, di bak cuci piring itu kamu cuci piring sendiri, taruh lagi situ ya, misalnya gitu. Kalau misalnya kamu udah selesai itu, kamu baru boleh melukis, boleh melukis, tapi rapikan lagi. Ya, sepatu bola kamu taruhnya di sana. Jadi ada tata tertib yang dia harus ikuti, yang dia juga harus report ya. Kalau bisa, malah anak itu diminta buat jurnal. Jadi itu anak-anak itu jadi tahu day by day-nya tuh dia ngapain. Nah, yang ke-9 ini melakukan diskusi yang terarah. Ya, jadi diskusinya ya hanya ke situ aja fokusnya. Jadi jangan pakai komentar-komentar negatif yang sebenarnya orang tua juga akhirnya sebenarnya marahin anak. Ini nggak akan mengembangkan bakat anak. Ya, jadi diskusi pada topik yang akan dikembangkan itu. Nah, di sini instruksinya harus jelas. Pada anak berbakat itu, ini instruksinya tuh harus jelas. Kalau instruksi tidak jelas, ya dia tuh nggak melakukan apapun. Jadi walaupun dia kadang-kadang gini kita beranggapan anak berbakat itu kan cerdas ya, udah ngerti segalanya. Ternyata enggak loh. Untuk hal tertentu dia tuh kayaknya apa ya? Aduh kok kayak polos banget sih. Harusnya kan dia punya inisiatif dong, misalnya kayak gitu. Nggak bisa. Jadi dia harus instruksi yang jelas dan detail. Kalau memberikan perintah harus jelas dan detail. Ya. Dan cenderung nggak bisa multitasking ya, Prof ya? Iya, jadi kalau misalnya itu satu aja seperti itu. Terus memberi konsekuensi yang logis agar bisa diterima anak. Oke, kalau misalnya kamu sekarang mau minta les apa tadi tuh? Kamu pengen ikut les gitar ya? Padahal waktu itu kamu minta biola. Ya sekarang kamu gitar. Ya nanti apa lagi? Nah orang tua tuh sering cenderung untuk ngikut-ngikutin tanpa konsekuensi yang logis. Misalnya apa? Harusnya ada konsekuensi 3 bulan dulu. Kalau misalnya nggak kelar, kamu nggak bisa terusin. Boleh aja kasih punishment gitu. Ya, karena dia akan kerjasama dengan si orang tua juga tadi memantau. Setelah dia diskusi, setelah dia pantau bahwa orang anak itu yang tadi pengen nyoba semuanya tadi instrumen, ya, tapi tidak ada hasilnya. Ini kan yang nggak bagus seperti itu. Jadi harus ada konsekuensinya. Nah, ini memberikan kesempatan pada anak punya quiet time. Jadi kontemplasi ya. Aduh. Jadi dia harus ngelihat di mana nih. Ternyata iya bener ya Maya, aku kayaknya nggak cocok deh ikut taekwondo ya. Aku tuh senengnya ikut yoga aja deh, kayak misalnya kayak gitu. Atau aku nggak cocok di sini apa sudah gitu. Aku cuma pengen nyenengin mama sih masuk ke dokteran. Padahal aku sebenarnya nggak suka dengan pelajaran biologi dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini dia perlu mengendapkan diri, inkubasi untuk akhirnya bilang ya aku sebaiknya gini. Ya lanjut. Ini ya karakteristik dari orang tua, ini diambil dari Eminent People ya. Ya lanjut. Nah ini orang tua menempatkan nilai tinggi bagi pendidikan dan belajar. Jadi orang tua memang harus menempatkan kamu harus kuliah sampai selesai. Ya kamu jangan sia-siakan waktunya karena waktu itu sangat cepat sekali ya. Nah ini belajarnya harus rutin.
setelah dosen kamu memberikan pelajaran ini, kamu ulang-ulang lagi, ya. Kemudian besoknya kamu juga mengulang lagi apa yang dosen akan berikan, kan sudah ada silabusnya. Nah, hal-hal kayak gini nih orang tua nih harus ngerti, harus terlibat. Jadi bukan tahu bersihnya aja, bayar SPP-nya. Kemudian gimana? Baik, tadi jadi sama dosennya gimana? Jadi gimana? Seolah-olah udah ada dialog, padahal belum. Karena cuma kulitnya aja, ya. Begitu juga ada nanya gimana seharian di sekolah, padahal dia nggak ngerti pelajaran apa tadi yang diberikan oleh guru dan tidak terlibat untuk memberikan pertanyaan pada yang anak untuk mengelaborasi pertanyaan dalam pelajaran tersebut. Kedua, ini mendorong kegemaran anak untuk belajar. Belajar itu menyenangkan loh, Magi. Jadi, ketawa ya, kalau misalnya kata belajar tuh, apalagi zaman sekarang ya kan, anak tuh bisa kayak di depan laptopnya gitu ya, dia bisa macam-macam yang dia inginkan ya, mulai dia belajar bahasa dengan cara pronunciation-nya bagaimana, udah sedap belum nih gitu, udah mirip orang Amerika belum, itu juga ada caranya, ya kan? Ya kayak kita dulu kan, kita nggak ada sarananya. Jadi anak-anak sekarang tuh jauh lebih unggul, lebih maju, ya tinggal kemauan aja ini yang perlu, karena mereka terdistraksi dengan banyak pilihan. Nah, terus kemudian yang ketiga ini, orang tua memberi penghargaan dan respect terhadap kemampuan anak. Jadi ini penting nih, penghargaan. Penghargaan bahwa dia sudah mencoba, dan dia sampai situ aja levelnya, bahwa dia yang nggak berhasil nggak apa-apa. Seringkali orang tua itu berharap besar banget pada anak tanpa melihat kemampuan pada anaknya. Nah, ini yang bikin frustasi anak. Karena setiap anak itu ingin ya, memiliki keinginan menyenangkan orang tuanya. Itu begitu kulturnya ya. Dan ini yang harus kita hargai adalah respect bahwa anak sudah mencoba tapi belum beruntung gitu. Nah, yang keempat, orang tua memiliki opini yang kuat terhadap isu-isu sosial. Jadi tentu dengan mengikuti news setiap hari gitu ya, apa sih yang terjadi ya dalam di sini di lingkup NKRI ini. Jadi anak juga ada tahu pengetahuannya, karena anak-anak berbakat itu seringkali cuek ya. Dia kadang-kadang cuma tadi pada bidang yang sempit aja, kayak begini aja, kayak kacamata kuda. Walaupun curiosity tinggi, tapi ini juga harus diperkuat oleh si orang tua yang punya juga kebutuhan akan isu-isu sosial yang kuat. Nah, ini yang kelima, orang tua memiliki toleransi kecil terhadap sikap berontak anak. Ya udah ignore aja, abaikan saja. Ya seringkali ada ya anak-anak yang memang kecenderungan koprolali ya, bicara kotor gitu ya mulutnya, terus kemudian juga nggak bisa diam dan sebagainya, kan? Kemudian bersikap kasar ya, baik pada orang tua maupun anak dengan saudaranya gitu. Itu ya udah kita ignore, sejauh hal itu tidak membahayakan, dan itu orang tua akan bilang. Tapi kalau untuk orang lain kamu nggak bisa kayak gini ya. Jadi di rumah ini silahkan seperti itu, tetapi di luar tidak ada toleransi, karena orang lain pun tidak akan mau dibegitukan oleh kamu ya. Nah, seperti itu. Yang keenam adalah orang tua bersikap dominan. Ini perlu loh, dominan artinya kita menghandle ya. Kita yang di sini sebagai leadernya. Oke, sekarang kamu mau apa nih? Mau ngembangin bakat apa? Tadi kan memberikan kebebasan, tapi pada waktu dia sudah diberikan kebebasan milih, di sini orang tua bersikap dominan, mengarahkan supaya goalnya tadi, determinasinya itu sampai ya. Karena kalau enggak dia akan ngambang terus, karena seolah-olah kayak diberikan kebebasan, tapi sebenarnya kebebasan yang tidak terbatas sebenarnya, karena orang tua yang dominan untuk harus selesaikan dulu ini, baru kamu ke step berikutnya gitu ya. Ya lanjut, ini udah selesai kayak ntar lagi ya. Kayaknya nggak kelar-kelar ini ya. Orang tua memiliki sikap negatif terhadap sekolah dan guru. Ya, orang tua memiliki sikap negatif terhadap sekolah dan guru. Ini sikap negatif ya. Jadi di sini ciri orang tua tuh memiliki sikap negatif karena biasanya guru kan dan lebih pada memikirkan anak-anak yang secara umumnya daripada anak-anak yang berbakat ini. Kemudian orang tua berasal dari kalangan profesional, tadi saya sebutkan, orang tua menunjukkan kecintaan untuk belajar sesuatu, tadi juga disebutkan, orang tua menunjukkan minat pada area minat anak, tadi yang juga harus
disupport, orang tua menyediakan model untuk menghargai bakat anak, dan orang tua menduga bahwa anak akan mendalami bakat secara bersungguh-sungguh karena tekanan orang tuanya. Di sini orang tua harus berpikir bahwa oh jangan-jangan ini si anak nih pengen itu karena ada tekanan pada dirinya gitu. Padahal ya mungkin harusnya itu nggak terjadi gitu ya. Ya lanjut. Nah udah selesai nih Magi ya. Ya. Aduh maaf sekali ini kan. Gak apa-apa Prof. Sengaja nggak aku potong juga karena penting banget nih semua poin-poinnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Oke.